Siap. Beri salam. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semangat? Semangat. Ya, Pak Guru ingin mengecek kehadiran kalian semuanya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ada satu orang Pak, Muhammad Surya Abdullah. Muhammad Surya Abdullah. Kenapa dia? Kayaknya terlambat Pak. Terlambat ya? Iya. Oke, nanti kalian jangan ada yang terlambat. Ya, kalau sudah belajar mulai harus semua standby di kelas. Ya, Pak. Oke, supaya tidak ketinggalan materinya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ekspresi belum. Maaf Pak, saya terlambat. Kenapa terlambat? Ada masalah tadi pas sedikit di jalan. Oh ya, silakan duduk. Kita lanjutkan pelajaran yang minggu lalu. Tapi sebelumnya kita menyanyikan lagu nasional supaya kita semangat belajarnya sini. Untuk itu silakan. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Silakan yang bimbing doa. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Untuk itu, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi untuk pembelajaran hari ini kita harus selalu bersyukur terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa karena Sulawesi Tenggara ini diberkahi keindahan alam yang luar biasa, seperti air terjun yang ada di Moramo sana, seperti sungai yang ada di mana? Yang di Boro-Boro. Jadi air terjun maupun sungai bisa digunakan sebagai alat pembangkit listrik, di mana alat pembangkit listrik tersebut berasal dari turbin yang digerakkan oleh air. Gerakan turbin inilah contoh dari gerak melingkar. Jadi minggu lalu Pak Guru sudah menjelaskan tentang gerak lurus beraturan. Untuk mengingat kembali tentang gerak lurus beraturan, Pak Guru ingin bertanya. Mudah-mudahan kalian tadi malam belajar, ya. Baik. Siapa yang tahu apa itu gerak lurus beraturan? Saya Pak. Ya, silakan, kalian. Gerak lurus beraturan itu kayaknya gerak yang lintasannya berupa garis lurus dengan kecepatan yang konstan atau tetap. Bagus, jawabannya tepat sekali. Pertanyaan kedua, dalam besaran-besaran gerak lurus beraturan ada namanya perpindahan. Siapa yang tahu apa itu perpindahan? Saya Pak, perpindahan adalah perubahan kedudukan benda dari keadaan awal ke keadaan akhirnya. Ya, benar. Jadi baik. Jadi untuk materi hari ini adalah tentang gerak melingkar. Untuk itu perhatikan tampilan tayangan berikut ini. But I think they overdid it. Third place, Ryan Newman under Jeff Gordon for the third time. There you saw him go by. He's trying to make it work down into one. Makes the pass. Now y'all can have the heat cell. Just got it in there. He got it into turn one a little too hot. Car just came around with him. We saw that a number of times last night. Same kind of a look. Watch the left side of your screen, bottom of your screen right there. Just appears if you overdrive that turn, if you pour it down there a little too hard and get the right side. Nah, yang ketiga Pak Guru tampilkan alat peraga ini, di mana di sini ada roda-roda bergerigi, ya. Jadi sebentar kalian akan memperagakan bagaimana kaitan roda-roda bergerigi ini. Ya, ini sebentar kelompok yang menyajikan nanti prakteknya menggunakan ini. Oke, baik. Dari tampilan ketiga tadi itu,
pasti anak-anak ada yang bertanya. Silakan. Siapa yang bertanya? Saya, Pak. Ya, silakan. Sebenarnya gerak melingkar itu apa? Bagus. Sebenarnya gerak melingkar itu apa? Oke, yang kedua? Saya, Pak. Ya, sudut sana. Mengapa mobilnya bisa oleng dan keluar lintasan? Mengapa mobilnya bisa keluar dari lintasannya? Bagus. Siapa lagi? Saya, Pak. Ya, silakan. Apakah di gambar tersebut membutuhkan waktu? Terus bagaimana cara kita menentukan waktu dalam satu putarannya? Oke, bagus. Bagaimana perpindahannya yang berbentuk lingkaran itu? Ya, minggu lalu kan gerak lurus beraturan, ada juga perpindahan. Jadi gerak melingkar ini juga ada perpindahan. Baik, ada lagi? Ya. Bagaimana gerak perpindahan pada lintasan yang berbentuk lingkaran tersebut? Oke, bagus. Bagaimana perpindahannya yang berbentuk lingkaran itu? Ya, minggu lalu kan gerak lurus beraturan, ada juga perpindahan. Jadi gerak melingkar ini juga ada perpindahan. Baik, ada lagi? Ya. Berapa sih kecepatan yang ditempuh mobil tersebut? Berapa sih kecepatan yang ditempuh mobil tersebut? Oke, bagus sekali pertanyaannya. Jadi, mungkin dari sekian pertanyaan sudah mewakili untuk gerak melingkar yang akan dibahas pada saat sekarang ini. Jadi untuk itu Bapak ingin membagi kelompok masing-masing. Jadi judul untuk materi hari ini adalah gerak melingkar dan penerapannya. Itulah tujuan dari pembelajaran pada saat ini. Untuk itu kita akan membagi kelompok masing-masing. Untuk itu siswa disilakan untuk membagi kelompoknya. Semua sudah duduk di kelompoknya masing-masing? Oke, Bapak bagikan LKS-nya. Kelompok 1, ya. Kelompok. Oke, baik. Di sana ada prosedur percobaan. Silakan baca dengan cermat dan lakukan dengan hati-hati supaya hasilnya dapat mendekati tepat dan benar. Ya. Silakan untuk praktek masing-masing. Baiklah teman-teman, untuk mendapatkan data yang akurat, mari kita baca prosedur percobaannya. Yang pertama ada alat dan bahannya. 1. Alat pemutar dari pipet. Yang kedua, 3 buah karton berbentuk lingkaran dengan ukuran jari-jari yang berbeda. Kurang bawa jika kertas kartonnya. Jangan sampai kurang tidak bawa lagi, Pak. Tenang Mi, kita bawa Ji. Kasih keluarin pale. Nah, itu kita bawa. Sudah. Yang ketiga, mistar. Ini mistar nih. Ya, yang keempat adalah stopwatch. Selanjutnya kita baca prosedur percobaannya. Yang pertama, ukurlah diameter karton, kemudian tentukan jari-jarinya. Yang kedua, lubangi titik pusat karton tersebut. Yang ketiga, pasanglah karton tersebut pada tiang pemutar. Dan yang kelima, lepas benang tersebut, hitunglah jumlah putaran karton sampai berhenti, dan catat waktu yang dibutuhkan karton untuk berputar dengan menggunakan stopwatch.
Jadi waktunya sudah cukup. Kelompok yang sudah selesai mengambil data sampai kesimpulan, kelompok siapa? Oke, kelompok 1. Silakan untuk mempresentasikan hasil percobaannya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tadi. Pertama-tama saya akan mengenalkan anggota kelompok saya sendiri sebagai moderator, Sri Fatmawati. Ini Audrey Sela Salsadila, Putri Rimayanti Hikmah, Aditya R, dan yang duduk di sebelah sana Iqbal Nur. Untuk mengefektifkan waktu, saya persilakan saja pemateri untuk memaparkan materinya. Ini hasil presentasi percobaan 1 kita dengan menggunakan kertas, dengan menggunakan karton dengan jari-jari yang berbeda. Bisa kita lihat di sini jari-jarinya 0,1 meter atau sama dengan 10 cm. Setelah kita melakukan percobaan 1 tadi, kita telah mendapatkan waktu tempuhnya T sama dengan 10,55. Jumlah putarannya N sama dengan 16,33. Frekuensinya F sama dengan 1,54. Periodenya T sama dengan 0,64. Omeganya atau kecepatan sudut sama dengan 9,76 dan kecepatan linearnya Pi sama dengan 0,97. Itulah tadi hasil materi yang dipaparkan oleh Saudara Aditya R. Saya akan membuka sesi tanya jawab. Saya persilakan pada kelompok-kelompok lain untuk memberi pertanyaan kepada kelompok kami. Baiklah, saya akan mengajukan pertanyaan untuk kelompok 1. Bagaimana hubungan antara frekuensi, periode, dan kecepatan sudut? Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Kelompok kami akan menjawabnya. Baiklah, saya langsung saja menjawabnya. Frekuensi adalah banyaknya putaran pada gerak melingkar persatuan waktu atau banyaknya putaran setiap sekon. Ya, jadi inilah kesimpulan yang telah kami simpulkan tadi, yaitu frekuensi atau F adalah banyaknya putaran pada gerak melingkar persatuan waktu atau banyaknya putaran setiap second. Itulah tadi hasil paparan presentasi kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk pertemuan hari ini, jadi tentang gerak melingkar, teman kalian tadi sudah mempresentasikan hasil prakteknya. Jadi kesimpulannya sudah dibacakan tadi. Nanti minggu depan kita akan belajar tentang percepatan sentripetal, lanjutan dari materi sekarang. Untuk itu pada pertemuan hari ini baru ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kelompok yang minggu lalu yang sudah terbentuk, dan sekarang kita lanjutkan ke praktek berikutnya. Bukankah ini kita belajar gerak melingkar? Terus kenapa kita dikasih bahan begini dengan Pak Guru? Adakah hubungannya? Pasti nggak ada hubungannya. Makin sementara kita belajar gerak melingkar, nah mungkin toh Pak Guru udah kasih kita bahwa tidak ada hubungannya. Tunggu loh, daripada kita menerka-nerka, nebak-nebak, kita tidak tahu juga apa tuh. Baik, kita baca saja dulu literatur yang ada. Oh iya, betul-betul. Ayo baca. Baca. Ternyata tuh gerak melingkar itu adalah gerak benda yang lintasannya berupa lingkaran. Dan juga gerak melingkar ternyata punya besaran dan frekuensi dengan periode, di mana periode itu adalah banyaknya waktu yang diperlukan untuk satu kali berputar, sedangkan frekuensi adalah banyaknya putaran yang dibutuhkan dalam satu sekon. Oh iya, betul. Mungkin juga dengan alat itu kita disuruh untuk cari berapa waktu yang dibutuhkan untuk berputar. Mungkin itu maksudnya dari Pak Guru. Nah, untuk membuktikannya, bisakah korang bacakan saya prosedurnya? Oke, di sini ada prosedur percobaan bagaimana kita akan melakukan percobaan itu. Yang pertama, timbanglah massa beban dengan neraca pegas. Yang kedua, putarlah benda sehingga benda berputar melingkar beraturan seperti pada gambar yang ada di sini. Terus yang ketiga, ukurlah waktu 10 putaran, tentukan periode atau T putarannya. Dan yang keempat, ukurlah panjang jari-jari dari tali tersebut.
Oh, bagaimana kalau pertama kita pakai dulu yang ukurannya 20 cm untuk percobaan pertama. Siapa tahu ada perbedaannya. 20 cm. Andai. Baiklah, saya akan coba 10 putaran. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, waktunya 4,55 detik. Teman-teman, dari tabel pengamatan ini kita ternyata disuruh cari periodenya, kecepatan linearnya, dengan kecepatan sudutnya. Kalau begitu, tadi saya sudah dapat rumusnya. Rumusnya ada di sini. Ayo kita lihat sama-sama baru kita kerjakan. Bapak kira waktunya sudah cukup. Bagi kelompok yang sudah selesai mengambil datanya, silakan untuk mempresentasikan ke depan. Baik, di sini sudah ada data pengamatan dari kelompok kami. Data ini adalah data yang diperoleh dari hasil percobaan kita, di mana kami menggunakan seutas tali yang dikaitkan dengan sebuah bandul sehingga bisa digunakan untuk berputar pada porosnya. Waktu untuk 10 putaran kami mendapatkan hasil 4,55 skon, di mana periodenya yaitu 0,46 skon, jari-jarinya 0,2 meter atau 20 cm, massa bendanya 20 gram, kecepatan linearnya 2,73 meter per skon, kecepatan sudutnya 13,65 radian per skon, dan percepatan sentripetalnya yaitu 37,26 meter per skon kuadrat. Baiklah, demikian hasil praktek atau pengamatan yang telah kami lakukan. Untuk lebih lanjutnya, saya persilakan kepada kelompok-kelompok yang ada untuk mengajukan pertanyaan, kritik maupun sarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 3 untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok 2. Apakah panjang tali yang digunakan mempengaruhi waktu yang dibutuhkan untuk berputar? Jawabannya iya. Karena dari percobaan yang telah kami lakukan, sebagaimana yang telah dijelaskan, dari percobaan pertama, percobaan kedua, dan percobaan ketiga, kami menggunakan panjang tali yang berbeda. Dari percobaan itu kami dapat bahwa waktu yang dibutuhkan untuk berputar untuk setiap panjang tali yang berbeda atau jari-jari yang berbeda membutuhkan waktu yang berbeda. Jadi kesimpulannya, panjang tali yang digunakan atau jari-jari yang digunakan itu mempengaruhi waktunya. Karena dari yang telah kami dapatkan, kami mengerti bahwa semakin panjang tali yang kami coba, maka waktunya akan membutuhkan waktu yang lebih banyak lagi untuk berputar. Demikian jawaban dari kami. Saya serahkan kepada moderator. Baiklah, demikian hasil pemaparan dari rekan saya. Apakah ada dari kelompok yang lain yang ingin mengajukan beberapa pertanyaan lagi? Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya, perwakilan dari kelompok 1. Saya ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan percepatan sentripetal pada gerak melingkar? Terima kasih. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Pertanyaan tersebut akan dijawab oleh salah satu rekan saya lagi. Saya persilakan kepada saudara. Ya, jadi tadi pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan percepatan sentripetal pada gerak melingkar? Jadi, percepatan sentripetal itu adalah percepatan yang membuat suatu benda yang bergerak melingkar menuju ke pusat lingkaran atau menuju ke inti lingkaran itu. Dan dari yang kita dapat bahwa percepatan pada gerak yang melingkar itu yaitu percepatan sentripetal tegak lurus dengan kecepatan linearnya atau kecepatan pada lintasan yang melingkar. Terima kasih. Baiklah, demikian jawaban yang telah dipaparkan. Saya persilakan kepada kelompok lain apabila ingin mengajukan pertanyaan lagi. Saya dari kelompok 1 ingin mengajukan pertanyaan. Mengapa benda langit seperti bulan mengelilingi bumi, bumi mengelilingi matahari tidak keluar dari lintasannya? Dan mengapa mobil atau motor ada yang keluar dari lintasannya? Mengapa demikian? Baiklah, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Pertanyaan tersebut akan saya jawab beserta rekan-rekan saya. Pertama, saya akan menjawab mengapa bumi saat mengelilingi matahari tidak jatuh atau keluar dari lintasannya. Karena pada saat benda bergerak melingkar atau pada saat bumi mengelilingi matahari itu ada gerak melingkar, di mana di situ ada gaya sentripetal atau yang kita kenal gaya gravitasi bumi, di mana gaya itu membuat benda selalu bergerak melingkar dan juga karena adanya gaya tarik menarik.
dari benda-benda yang ada di bumi untuk menuju ke pusat bumi. Dan pertanyaan yang kedua tadi, mengapa biasanya pada saat perlombaan ada mobil atau motor yang jatuh? Karena pada saat mobil atau motor yang jatuh itu, percepatan mobilnya pada saat bergerak melingkar itu lebih besar daripada percepatan sentripetalnya atau percepatan yang membuat benda bergerak melingkar yang menuju ke pusat lingkaran. Itulah mengapa kadang-kadang kalau kita nonton perlombaan atau turnamen begitu, ada mobil atau sepeda motor yang jatuh atau keluar dari lintasannya. Demikian jawaban saya. Baiklah, demikian jawaban yang telah dipaparkan. Berikutnya kami akan menyampaikan kesimpulan diskusi atau praktek kami hari ini. Baiklah, berdasarkan dari hasil diskusi dan pertanyaan dari teman-teman serta saran dari Pak Guru, kami dapat menarik kesimpulan pertama. Demikianlah hasil kesimpulan kami pada pagi hari ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, sekarang kita akan percobaan roda-roda berhubungan dengan pada sepeda. Yang pertama yaitu ukurlah jari-jari pada roda belakang, gear belakang dan gear depan. Ukurlah jari-jari pada roda belakang gear. 4. Yang kedua, putarlah roda sepeda agar roda belakang terputar. Mulai 1, 2, 3, mulai. 2, 3, 4, 5, 6. Yang ketiga, amati perputaran roda belakang dan gear belakang. Ini kan tadi roda, sedangkan tadi disuruh mencari perputaran roda dan gear belakang. Kita putar. 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata perputaran roda dengan perputaran gear lebih cepat itu adalah perputaran gearnya. Yang keempat, ukurlah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan 10 kali putaran. Apakah itu kecepatan sudut? Kecepatan sudut adalah hasil bagi sudut yang ditempuh dengan selang waktu tempuhnya. Pengamatan dan diskusi kami dan berserta pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh teman-teman kami serta masukan dari Bapak Guru, kami telah menyimpulkan bahwa banyak pengertian yang telah kami simak. Saya persilakan teman kami untuk membacakan kesimpulannya. Pada hubungan roda-roda sepusat, kedua roda menempuh sudut pusat θ yang sama, yaitu kesimpulannya yang pertama, pada hubungan roda-roda sepusat, kedua roda menempuh sudut pusat θ yang sama, yaitu omega 1 sama dengan omega 2. Yang kedua, pada hubungan roda-roda bersinggungan, jarak tempuh roda 1 dengan roda 2 sama besar tetapi arahnya berlawanan, yaitu F1 sama dengan F2, arah berlawanan. Yang ketiga, pada hubungan roda-roda bergerigi bersinggungan, jarak tempuh roda 1 dengan roda 2 sama besar tetapi arahnya berlawanan, yaitu F1 sama dengan F2, arah berlawanan. Demikianlah hasil dari diskusi kami. Saya akan mengakhiri diskusi ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pelajaran gerak melingkar, 3 kali pertemuan sudah diselesaikan. Pertemuan pertama mengenai gerak melingkar terkait dengan besaran-besaran pada gerak melingkar. Yang kedua, bagaimana kecepatan linear maupun kecepatan sudut. Begitu juga gaya sentripetal. Dan yang pertemuan yang ketiga, penerapan gerak melingkar pada hubungan roda-roda yang bersinggungan, berhubungan sepusat, dan ada roda-roda bersinggungan gerigi. Jadi kesemua itu kalian harus pelajari dengan baik. Nanti akan ulangan harian pertemuan berikutnya. Sekian, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Siap. Beri salam. Terima
Ya, sama-sama. Silakan menunggu pelajaran berikutnya. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Olivia Herin Tanaboleng. Saya dari kelas 10 IPA 4. Belajar fisika itu menyenangkan, apalagi dengan guru yang humoris dan lucu. Belajar fisika bukan hanya mempelajari tentang kehidupan yang seperti kecepatan, menghitung kecepatan, perpindahan, dan sebagainya. Tetapi belajar fisika itu sangat kompleks. Kita bisa saja mengetahui kejadian di luar lingkungan kita, misalnya ada gejala-gejala alam yang terjadi di kawasan-kawasan misalnya di luar Asia Tenggara. Misalnya adalah gempa bumi atau tanah longsor atau juga gunung meletus. Itu semua kita bisa mengetahui akibatnya tanpa kita melihat secara langsung dengan mempelajari ilmu dari fisika tersebut. Kita tidak menyadari juga bahwa kehidupan sehari-hari kita itu adalah merupakan penerapan dari ilmu fisika. Misalnya, mengapa kita bisa mengetahui bahwa sebuah benda dapat bergerak ataukah lampu bisa menyala. Itu semua adalah penerapan dari fisika. Oleh karena itu, jika Anda adalah salah satu dari orang yang mengatakan bahwa fisika itu adalah rumit dan belajar fisika itu adalah sangat susah, maka pernyataan itu saya kira salah, karena fisika itu adalah sebuah ilmu yang pasti. Ketika Anda mengetahui jalannya dan apa-apa yang terkandung dalamnya, Anda pasti akan merasa itu adalah mudah. Jika dapat digambarkan fisika itu adalah sebuah makanan, maka menurut saya fisika itu adalah lebih dari 4 sehat 5 sempurna. Terima kasih.